tua anak kita yang datang ke sekolah melaksanakan perekaman konsultasi antara orang tua dengan pihak sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang siswa. Pak, waktu itu kedatangan wali murid kan dalam masih proses penyelesaian atau bagaimana itu? Siswa non-muslim dipaksa memakai jilbab di salah satu sekolah negeri. Saya sebagai siswa yang beragama non-muslim atau Kristen Katolik merasa tidak enak dengan kejadian ini ya. Ini melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Bayangkan saja kalau misalnya yang non-muslim yang muslim disuruh pakai salib ini, apakah mau? Saya rasa itu tidak akan mau. Sama juga seperti kami yang non-muslim, misalnya Kristen, kalau dipaksa memakai kerudung yang siswa perempuan, gak bakalan mau. Dengan alasan apapun itu tidak bisa. Karena di ajaran agama Katolik kami, itu juga ada yang memakai kerudung, tapi harus orang tertentu, tidak sembarangan pakai kerudung. Jadi dengan adanya video-video viral ini saya merasa tidak enak betul. Untung saya sudah kelas 3 dan saya merasa ini kalau kayak begini terus, negara kita, negara yang Pancasila ini akan hancur kalau kayak gini terus. Ingat, NKRI itu dijadikan dengan penuh perjuangan. Yang berjuang bukan hanya satu golongan, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu ras, dan juga bukan hanya satu agama. Kita NKRI, berbagai macam golongan, agama, ras, dan lain sebagainya, memperjuangkan bangsa Indonesia ini sampai jadi, sampai jaya. Dan kita sebagai generasi penerus sekarang hanya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan penuh keberagaman, dan yang diharapkan oleh para pejuang kita yaitu saling damai, saling toleransi, bukan saling kayak gini, bukan memaksa orang memakai atribut agamamu, itu tidak boleh. Ingat, yang memperjuangkan NKRI itu berbagai macam agama, dari Rus, dari agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Jadi NKRI ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama saja. Ingat, kita sebagai negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memegang teguh Panca Prasetya 5 dasar Pancasila, kita harus benar-benar menghayati dan melakukannya. Jangan mengubah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan hal-hal bodoh kita sebagai manusia. Kita harus menjaga NKRI tetap jaya dan menjaga nilai luhur bangsa. Saya mau supaya kejadian-kejadian ini jangan terulang lagi ke depannya. Saya merasa tidak enak betul karena jangan sampai nanti akan terus menerus ini sesuatu yang seperti ini akan terjadi seperti ini terus. Dan saya mohon buat yang agama non muslim yang minoritas, jika ada kejadian-kejadian ini seperti ini lagi, jangan takut. Kita ini negara Pancasila yang mempunyai hukum dan dilindungi oleh hukum. Kita harus berani mengungkapkan pendapat kita dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Kemudian saya harap ini kejadian seperti ini harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas secara hukum. Supaya jangan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Atau jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini, hal-hal seperti ini sudah terlalu lama ada di Indonesia. Dan banyak minoritas yang tidak berani mengatakan seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi pemerintah harus benar-benar memastikan masyarakatnya bahwa masyarakatnya aman, tentram, dan damai, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama di Indonesia. Saya Agung Paskar Indonesia
mau memberikan hal-hal yang positif untuk Indonesia Jaya, supaya tidak ada perselisihan antara agama, suku, bangsa, ras di Indonesia. Buat agama yang minoritas, tetap semangat. Dan kalau ada hal-hal pelanggaran hukum seperti ini, jangan takut untuk mengungkapkan pendapatmu. Sekarang sudah banyak media Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kalian harus benar-benar mengungkapkan pendapat kalian, dan jangan perlu takut. Terutama yang agama Kristen ini, saya harapkan jangan takut, apalagi malu mengakui Tuhan Yesus kita sebagai juru selamat. Jangan malu. Bayangkan misalnya kalau yang non muslim, misalnya yang muslim atau agama lain disuruh pakai salib, yang tidak mempercaya ini, apakah mereka berani? Saya kira itu tidak berani. Mustahil terjadi. Nah, seperti kita juga sebagai agama Kristen yang mempercayai suatu hal yang membuat kita beriman. Tidak mungkin kita bisa memakai atribut-atribut agama orang lain tanpa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing yang sesuai. Jadi saya harap ini ditindak tegas. Dan jangan sampai ada lagi hal-hal yang seperti ini di Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Atau jangan sampai ada kejadian lain-lain lagi. Misalnya kejadian seperti berdoa di sekolah, memperlakukan minoritas seperti apa, atau harus dipaksa untuk mengikuti agama tertentu. Itu saya harap pemerintah harus benar-benar memastikan masyarakatnya di Indonesia ya. Saya harapkan. Saya sudah kelas 3 SMA dan saya mau lulus. Mungkin tidak banyak lagi hal-hal yang saya lakukan di sekolah untuk memperjuangkan minoritas di sekolah saya. Oleh karena itu, saya harap pemerintah benar-benar memperhatikan masyarakatnya. Ya. Dan ingat saudaraku sekalian semua, dari Sabang sampai Merauke, kalau saya merenungkan bisa jatuh air mata saya tentang yang kejadian-kejadian seperti ini. Sedangkan para pejuang kita meneteskan air mata, keringat, dan darahnya untuk persatuan bangsa dan negeri kita. Untuk persatuan dari ras, agama, dan berbagai golongan. Hanya untuk mempersatukan kita, saudara-saudara. Kita ini hanya mengisi kemerdekaan ini. Kita hanya mengisi kemerdekaan ini dengan penuh keberagaman, dengan maksud dari para pejuang kita, yaitu harus saling toleransi. Sebab yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak terdiri hanya satu golongan saja, tidak terdiri hanya satu agama, suku, ras, dan lain sebagainya saja. Tetapi yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini berbagai macam golongan, ras, dan bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini penuh dengan perjuangan dari berbagai golongan ya. Jadi saya mohon sekali lagi, tolonglah, tolong. Untuk yang agama mayoritas di Indonesia, tolonglah, kita harus saling menjaga yang minoritas. Jangan menggunakan kemayoritasan kita dengan semena-mena atau semau kita ya. Tetapi kita harus menggunakan kemayoritasan kita dengan menjaga yang minoritas di Indonesia. Tolonglah ya. Saya sebagai agama yang minoritas merasa ini tidak baik ya. Ini tidak baik. Jadi perlu untuk kita harus mencari solusinya dan memperbaiki lagi ke depannya. Buat guru-guru ini sangat penting ya, buat mengajarkan siswa-siswanya yang baik. Gimana cara toleransi, cara menjaga kerukunan, cara menjaga persaudaraan antara umat beragama, antara umat yang berbeda keyakinannya. Saya mohon harap mungkin video saya ini kurang bagus atau gimana, tapi tujuan saya baik, yaitu untuk mempersatukan anak bangsa di Indonesia. Saya sangat perhatian terhadap kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia ini. Saya mohon mungkin
Saya membuat video ini tidak jelas atau tidak bagus ya. Intinya saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar menjaga keluhuran bangsa kita. Menjaga apa yang dititipkan oleh nenek moyang kita di Indonesia. Menjaga persatuan kita. Menjaga tali persaudaraan kita antara umat beragama, umat suku, ras, golongan dan lain sebagainya. Supaya Indonesia ini tetap akur, damai dan sejahtera sampai 1000 tahun ke depan. Jaya, jaya, dan jaya Indonesia. Pihak-pihak yang memaksa siswi non-muslim bersekolah mengenakan jilbab. Sementara Fauzi Bahar, mantan wali kota Padang, memerakan saat aturan seragam sekolah berjilbab menegaskan tidak ada paksaan bagi siswi non-muslim. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan terjadinya pemaksaan bagi siswi non-muslim untuk mengenakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Tentu hal ini dapat dikatakan sebagai aturan sekolah yang diskriminatif, dan kalau merujuk pada Permendikbud 82 tahun 2015 pada pasal 6 huruf I, ini juga terkait dengan terjadinya pelanggaran dalam Permendikbud tersebut, karena peraturan ini mengatur bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi SARA tadi dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan. Nah, oleh karena itu KPAI memang mendorong pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus ini, stakeholder pendidikan di wilayah Sumatera Barat maupun Kemdikbud untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini nampaknya bukan kasus yang pertama, ada beberapa terjadi di beberapa daerah, dan semestinya sekolah negeri adalah sekolah yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, yang menyemai nilai-nilai keragaman, yang menerima perbedaan. Kasus ini juga menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dan pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Kasus ini berawal dari video yang beredar di media sosial internet, percakapan orang tua siswi dengan pihak sekolah. Dalam video, orang tua siswi menyatakan keberatan putrinya memakai jilbab ke sekolah. Tindakan pihak sekolah, kita akan mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Kalau sekolah yang salah, kita perbaiki di mana salah kita itu. Kalau di tata tertib yang salah, kita akan perbaiki tata tertib itu. Pak, ini kan sejak 2005 sudah diberlakukan, Pak. Ada persoalan nggak, Pak? Sampai hal ini terjadi tidak ada. Mulainya terjadi pada